Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan kondisi rambut yang seperti ini dan dia meminta potong yang seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana hasilnya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, kita langsung saja ke videonya teman-teman. Di video kali ini kita seperti di opening kita buat seperti itu teman-teman, tetapi kondisi rambut yang seperti kalian lihat. Nggak usah banyak cincang, langsung kita gaskan. Di awal sudah menggunakan guard nomor 2 teman-teman dengan tuas tadi close. Kita atur ketinggiannya tadi lumayan tinggi teman-teman untuk modelnya. Oleh karena itu kita atur semirip-miripnya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya ini saya menggunakan guard nomor 1 teman-teman dengan tuasnya itu saya mainkan. Di sini saya langsung overcomb di guard 1 ini supaya dia tidak ada yang membatas-membatas seperti itu teman-teman. Karena rambutnya ini kan ikal, jadi untuk guard nomor 2 dan modelnya tadi kan tidak terlalu tipis, itu akan otomatis dia ada yang panjang pendeknya tidak dapat teman-teman. Oleh karena itu saya overcomb menggunakan guard 1 supaya dia pengambilannya sedikit dan tidak akan mencoak dan mempengaruhi gradasinya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan untuk paling bawah di sini saya buat menggunakan guard 0,5 teman-teman. Dengan tuas close kita atur tingkat gradasinya walaupun dia tidak terlalu tipis teman-teman. Dan setelah selesai bagian samping kita potong, yaitu sekarang kita beri line up-nya atau garis tepinya supaya cukurannya lebih berbentuk teman-teman. Jadi modelnya tadi itu semi mulet seperti itu teman-teman. Dan bagian belakangnya dia tidak terlalu panjang tetapi pendek. Tetapi bagian sampingnya itu tadi mulet teman-teman. Jadi jatuhnya itu ya mulet lah, semi mulet seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian belakang yang saya bilang tadi teman-teman kita kurangin karena tadi itu kan semi mulet, dia tidak terlalu panjang bagian belakangnya teman-teman. Oleh karena itu di sini kita tipiskan menggunakan gunting dan pengambilannya pun saya seperti itu teman-teman. Dan untuk teknik ini saya masih banyak belajar mungkin teman-teman karena pengambilannya dan teknik guntingnya saya masih belajar. Oleh karena itu mohon maklum jikalau ada yang teknik saya yang kurang pas menurut teman-teman. Dan setelah selesai bagian belakang kita beri teknik overcomb untuk bagian yang paling atas teman-teman. Jadi bagian paling atas ini kalau dilihat dari depan itu masih mengembang ke belakang teman-teman. Jadi ngembangnya kayak jamur seperti itu. Karena rambutnya kan modelnya seperti ini, oleh karena itu kita overcomb supaya meminimalisir kesalahan atau mengembang di bagian samping teman-teman. Dan teman-teman bagi yang mau belajar teknik overcomb silahkan tonton video yang ada di deskripsi karena saya sudah cantumkan di sana dan saya sudah jelaskan detail teman-teman tentang teknik overcomb. Videonya cuma 5-6 menit saja, jadi tidak lama teman-teman. Jadi silahkan tonton videonya. Dan untuk bagian sebelah kanan ini tekniknya sama teman-teman dan struktur cara mencukurnya juga sama. Di awal seperti tadi kita menggunakan guard nomor 2. Setelah guard nomor 2 kita menggunakan guard nomor 1 teman-teman. Untuk tuas di guard nomor 1 ini kita close terlebih dahulu teman-teman. Setelah kita close kita open teman-teman. Dan kita teknik overcomb sedikit di bagian gradasinya. Karena ada memang beberapa rambut yang tidak terambil di guard nomor 2 tadi teman-teman. Kenapa dia tidak terambil? Karena rambutnya kan teksturnya agak-agak ikal. Jadi otomatis mesinnya atau guardnya itu tidak nyangkut semua teman-teman. Oleh karena itu saya overcomb sedikit supaya dia rata dengan bagian bawah, bagian atas teman-teman. Jadi warnanya itu sama teman-teman, tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih seperti itu teman-teman. Dan untuk paling bawah sama seperti tadi menggunakan guard 0,5 teman-teman. Dengan tuasnya itu kita close, habis itu kita overcomb sedikit-sedikit supaya dia lebih halus gradasinya. Walaupun dia modelnya tadi kan tidak terlalu tipis tetapi harus kita terapkan teman-teman. Setelah selesai kita beri garis tepinya, garis line up-nya supaya cukurannya lebih berbentuk dan nampak lebih rapih teman-teman.
Jadi terlihat dari kejauhan itu wah rapi, ada bentuknya, ada teksturnya, dan kalau ada teksturnya seperti itu akan merasakan kepuasan tersendiri di customer kita teman-teman. Dan ujung-ujungnya bulan depan atau beberapa hari ke depan dia bakal cukur lagi sama kita teman-teman. Nah itu salah satu tips untuk kita meningkatkan kualitas cukuran kita teman-teman. Dan untuk bagian belakang di sini saya tipiskan lagi teman-teman, karena kurang tipis tadi teman-teman. Tipiskan, kita ratakan semua sehingga jadinya nanti semi mulet. Jadi belakangnya tuh tidak terlalu panjang, karena customer kita kali ini tidak pengen rambut bagian belakangnya tuh seperti gembrong banget, itu nggak mau teman-teman. Jadi tetap mulet, tetapi bagian belakangnya dia pendek. Seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian paling bawah saya gunting sedikit-sedikit, saya rapikan supaya dia tidak terlalu rata dan dia ada teksturnya teman-teman. Jadi ada teksturnya yang lancip-lancip seperti itu. Nah sekarang kita pindah ke bagian atas. Untuk bagian atas kita potong teman-teman, tetap kita potong karena tadi bagian atasnya itu lumayan agak pendek, dan kita di sini memotong sekitar 3 atau 4 cm saja teman-teman. Karena rambutnya ikal, kalau kita memotong banyak otomatis bagian depannya nanti itu akan naik teman-teman. Dan di model tadi untuk bagian depannya itu pas banget di atas alis teman-teman. Oleh karena itu kita untuk pengambilan bagian depan itu sedikit saja. Terlihat bahwasannya saya memulai dari sebelah kiri teman-teman. Jadi sebelah kiri kepala, setelah itu bagian tengah, setelah bagian tengah itu bagian sebelah kanan teman-teman. Kalau kita sudah mengambil di bagian kiri kepala atau kepala bagian atas tapi sebelah kiri teman-teman, itu otomatis polanya sudah terbentuk teman-teman. Jadi untuk bagian tengah dan bagian sebelah kanan tadi tinggal kita mengikuti pola yang kita buat di awal tadi teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ada juga yang saya tonton di video-video yang teman-teman kita yang sudah rame, itu dia memulai dari tengah teman-teman. Jadi diparting dulu, dipisahkan bagian tengahnya untuk membuat pola teman-teman. Kalau teman-teman tidak ribet memakai cara itu ya monggo sekali teman-teman, karena menurut saya dapat seninya di situ. Tetapi saya di sini mementingkan fungsi saja teman-teman. Jadi kita menghemat waktu, tetapi hasilnya itu sama saja dengan yang membuat pola di tengah teman-teman. Nah yang seperti saya bilang teman-teman, untuk bagian depan itu cukup dikit saja, karena kalau kita pengambilannya banyak otomatis rambut ikal seperti ini dia akan naik ke atas teman-teman, rambutnya teman-teman. Jadi kita harus mengenali tekstur rambut, kalau rambut lurus bagaimana, kalau rambut ikal ini bagaimana, sehingga kita nanti akan membuat keputusan yang baik teman-teman untuk rambutnya. Dan bagian depan sudah nampak di atas alis teman-teman, jadi tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu naik untuk bagian depan teman-teman. Jadi pas-pas saja, tinggal kita rapihkan, tinggal kita ratakan mana yang belum rata teman-teman. Karena tadi kan di bagian modelnya tadi bagian depan itu di crop teman-teman, tetapi tidak terlalu pendek memang. Oleh karena itu kalau rambut ikal seperti ini kita crop seperti itu, dia otomatis akan naik teman-teman, sehingga itu nanti akan kependekan. Nah kita style yang acak-acak teman-teman, karena rambut seperti ini jangan dipaksakan memakai produk teman-teman. Jadi biarkan dia natural seperti aslinya, sehingga nanti bagian atasnya itu lebih ada teksturnya teman-teman, lebih ada volumenya, dan kita tidak usah styling lagi dan tidak usah memakai produk lagi. Kalaupun kalian memaksa memakai produk, itu cukup sedikit saja teman-teman, gak usah banyak-banyak. Karena memang naturality rambut ikal seperti ini menurut saya sudah bagus dari aslinya teman-teman. Kalau teman-teman kurang setuju, mohon berikan saya saran teman-teman untuk persepsi saya tentang rambut ikal ini. Nah kita styling, kita sisir-sisir ke depan teman-teman. Mana yang belum lurus, mana yang belum rapi. Nah kita lihat bagian samping. Nah dia sudah mengaca untuk bagian samping dan sudah tertawa teman-teman. Oleh karena itu kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.
Dan ikuti terus di video selanjutnya. Thank you sudah menonton.